Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1B yang hebat. Nah, kembali lagi dengan Bu Wening Pratiwi dengan pelajaran matematika. Ya, tema 1G, subtema keempat. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa ya sekarang? Nah, ini dia. Yang pertama, kita akan belajar mengerjakan pengurangan dalam soal cerita. Yang kedua, kita akan belajar tentang bangun ruang. Kemudian kita akan belajar hubungan penjumlahan dengan pengurangan. Wah, seru sekali ya. Nah, sebenarnya tujuannya apa ya? Setelah belajar, kita diharapkan untuk yang pertama, mampu mengerjakan soal cerita tentang pengurangan. Lalu diharapkan kakak mampu mengenal bangun ruang. Lalu diharapkan kakak bisa mengetahui hubungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik setelah belajar ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, yang pertama, Bu Wening mau tanya, siapa yang tahu? Apa itu pengurangan? Dan apa itu soal cerita? Ya, betul sekali. Pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Jadi ada proses mengambil sebagian atau seluruh bagiannya sehingga nanti hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Nah, sedangkan untuk soal cerita merupakan soal-soal hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan kita. Nah, biasanya ciri-ciri pengurangan dalam bentuk soal cerita adalah ada kalimat gini. Berapakah sisanya? Atau berapakah selisihnya? Contoh, di buku sudah ditulis ya, ada contohnya di buku. Ya, kita baca sama-sama. Dio mempunyai 67 buku cerita dan komik. Dio menyumbangkan 23 buku. Berapa sisa buku Dio? Nah, di sini sudah terbukti ya bahwa ada kalimat atau kata-kata berapa sisa. Nah, ini berarti menunjukkan ini adalah soal pengurangan sehingga pernyataan tersebut dapat ditulis ke dalam bentuk angka ya. Jadi ditulis dalam bentuk angka yaitu 67 dikurangi 23 sama dengan. Nah, ini dia bukunya Dio. Nah, kita tadi sudah diberi informasi bahwa bukunya ada 67 ya, kemudian berkurang 23. Coba kita lihat. Ada benar nggak ya ada 67? Nih, satu baris ini sudah dikelompokkan 10 ya. Nah, sedangkan di sini ada berapa? Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 60. 60 berapa? Nah, ini adalah satuannya ya. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 67. Nah, 67 ini akan dikurangi 23. Jadi tahap yang pertama kurangkan satuan. Tapi sebelumnya kita masukkan dahulu ke dalam nilai tempat. 67. Ya, puluhannya 6, satuannya 7. Dikurangi 23. Puluhannya 2, satuannya 3. Maka yang pertama, tahap pertama kurangkan satuan. Maka satuannya dikurangkan. 7 dikurangi 3. Ya, betul, 4. Ya, di sini satuannya ada 7. Ada 7 buku. Disilang 3. 1, 2, 3. Maka sisanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah paham ya di tahap pertama ini karena kita hanya menggunakan satuannya aja. Tahap kedua apa Bu Wening? Tahap kedua adalah kakak harus mengurangi puluhan ya. Tadi satuannya sudah kita kurangi, sekarang puluhannya. Tadi ada puluhannya ada 60 ya, atau ada 6 baris tadi di mana satu barisnya ini sudah dikelompokkan 10-10. Ada 6 baris, coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini puluhannya kita kurangi 6 dikurangi 2 ya, dikurangi 2 baris. Baris pertama kita silang semua dan baris kedua kita silang semua. Kita berapa baris? 6 kurang 2 ada 4. 1,
2, 3, 4 ya. Berarti sisanya adalah 44. 10, 20, 30, 41, 42, 43, 44. Wow, seru sekali. Jadi 67 dikurang 23 sama dengan 44. 10, 20, 30, 44. Baik. Nah, selanjutnya silahkan kakak kerjakan di halaman 138. 138 sama seperti tadi, Ibu Guru mempunyai 52 batang coklat, sebanyak 32 coklat dibagikan. Berapa sisa? Nah, artinya ini adalah soal pengurangan ya. 5 masukkan ke puluhan, 2 di satuan. Sebanyak 32 coklat, berarti puluhannya 3, satuannya 2. Maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, nanti silahkan kakak tulis sendiri ya masing-masing di halaman 138. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3 saja. Nah, kalau ini sebelumnya sudah kita kerjakan ya, kita sebelumnya sudah pernah pelajari pengurangan bersusun pendek. Nah, selanjutnya kita belajar bangun ruang. Nah, di sini adalah taman bermain. Nah, coba kakak lihat, ada mainan apa saja atau benda-benda apa saja di sini? Ya, betul, ada buah jeruk, ya, ada akuarium, kemudian ada kotak kado, ada bola, dan ada ember. Nah, ini semua adalah bangun ruang. Nah, sekarang apa itu bangun ruang? Siapa yang tahu? Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang, ya, jadi ada ruangannya dan dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, contohnya bangun ruang yang pertama adalah tabung. Nah, ini di dalamnya ini bisa adalah sebuah ruangan, jadi bisa diisi sesuatu. Misalnya kalian punya tabungan, ya, tabungan berbentuk celengan berbentuk tabung ya. Nah, ini bisa diisi dengan koin-koin uang, kertas, logam. Nah, ini namanya bentuk bangun ruang, namanya tabung. Nah, yang kedua adalah balok. Sama, balok ini juga kalau kalian punya kotak pensil berbentuk balok, bisa kalian isi pensil, penghapus, rautan, ya. Nah, kemudian ini adalah balok, ya. Nah, di dalamnya ini misalnya ada kado, misalnya ya. Kemudian bola, nih di dalamnya ada isinya nih bola, misalnya ada karetnya kah, ya. Kemudian ini adalah bola, ciri-cirinya memiliki satu sisi, ya. Sisinya adalah lingkaran, hanya satu sisinya. Nah, contohnya apa? Yaitu yang pertama ada apa nih? Betul, buah jeruk. Nih, ini adalah buah jeruk, di dalamnya ada buah jeruknya, ya. Buah jeruknya ada cairan jeruknya yang mengandung vitamin C, ada biji-bijiannya yang nanti bisa kalian tanam kemudian untuk menumbuhkan, bisa tumbuh lagi pohon jeruk. Nah, kemudian di sini ada kelereng, lihat nih di dalamnya ada hiasannya. Di sini ada buah semangka, di dalamnya ada buah semangka yang segar, berwarna merah. Di sini ada bola basket, ada bola sepak, ada globe. Nah, sekarang ini adalah apa? Betul, ini adalah tabung. Ciri-cirinya memiliki 3 sisi. Ada sisi atas, sisi bawah, yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lihat, ini adalah lingkaran. Ya, bentuknya adalah lingkaran atas sama bawahnya lingkaran. Nah, ini memiliki, tabung ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama untuk sisi atas dan sisi bawah. Contohnya apa? Tabung, yaitu contohnya gelas. Gelas ini berbentuk tabung. Dia adalah bangun ruang karena kalian suka isi apa? Susu, air teh, air putih, ya. Selanjutnya contohnya ember, ya. Suka kalian isi dengan apa? Air, apalagi, ya. Nah, di sini ada oil. Oil itu minyak, ya. Jadi ini adalah drum minyak. Tentu di dalamnya adalah minyak sayur, minyak tanah, ya. Nah, ini adalah kaleng. Isinya misalnya di dalamnya adalah susu, misalnya susu beruang. Nah, ini adalah benda berbentuk balok. Contohnya yaitu penghapus, kemudian kotak tisu, di dalamnya ada tisu tentunya. Kemudian ada kotak kado, di dalamnya ada kado. Ya, kado untuk kalian nih yang hebat, belajarnya rajin, hafalan Qur'annya hebat. Nah, benda berbentuk berbentuk balok. Contohnya tempat korek api, bungkus pasta gigi, penghapus, koper, nih ya, yang mau jalan-jalan rihlah virtual sih. Ini kalau kita nggak virtual atau kita offline, kita dalamnya ini ada koper ya, bercanda.
Nah, jadi kalau misalnya kalian punya koper, dalamnya biasanya ada apa? Pakaian ya. Kardus, misalnya di dalamnya ada apa? Baju-baju yang ingin disumbangkan misalnya. Nah, ini adalah lemari, di dalamnya biasanya ada baju kalian, baju mama, papa. Selain itu benda berbentuk balok ya, contohnya akuarium. Dalamnya ada apa? Iya betul, ada ikannya, ada daun-daunannya ya. Dalamnya adalah kado dan tempat itu. Baik, sekarang kalian kerjakan buku tebal 1G halaman 148. Perintahnya adalah kelompokkan benda ini menurut bentuknya. Tuliskan nomor bendanya, kerucut misalnya ya. Nih, kerucut. Nih, nomor 1. Nih, kerucut ya. Jadi kalau kerucut ini ada satu sisi di bagian bawahnya. Nah, kemudian balok yang tadi sudah kita pelajari, tabung dan bola ya. Contoh kerucut misalnya ada es krim nomor 1, apalagi ini topi, ini berbentuk kerucut, betul. Nah, kemudian gelas ini yang berbentuk kerucut, betul. Bedanya apa dengan tabung? Kalau kerucut ini ada ujungnya ini atau sisi atas berbeda dengan sisi bawah. Kalau tabung sisi atasnya bentuknya lingkaran ya, atas dan bawah. Sedangkan kalau kerucut berbeda, gitu. Salah satunya aja yang berbentuk lingkaran, sedangkan sisi satunya lagi hanya berbentuk sebuah satu titik, ya. Kemudian urutkan benda berikut dari yang terkecil, ya. Urutkan dengan menulis nama benda dari yang terkecil. Oke, yang ini tidak perlu dikerjakan. Oke, selanjutnya hubungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, petani membuat 42 sapu lidi, petani kemudian membuat 20 sapu lidi. Di sini ada petani membuat 42 sapu lidi. Di sini ada 42 ya. Kemudian membuat lagi 20 sapu lidi, bertambah dong ya. Nah, jadi di sini sudah ada kelompoknya, kelompok yang berisi 10 ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Berarti kalau ada 6 puluhan berarti 60 tambah satuannya 2, jadi 62. Nah, dari 62 sapu lidi ini, nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62, dijual ya, dijual 30 buah, 30, 10, 20, 30. Maka sisanya, nah ini yang dijual ini berarti disilang-silang nih 3 baris. 1, 2, 3 ya, karena 30-an. Maka sisanya adalah, yang tidak disilang ada 1 baris, 2 baris, 3 baris yang berisi puluhan, maka 30 tambah 21, 32. Baik, terima kasih banyak anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.